Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar para murid sekalian? Selamat datang di pembelajaran otomotif bersama saya, Pak Arham Amiruddin. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem pendingin kendaraan. Oh ya, apakah kalian tadi menyimak cuplikan di awal video tadi? Betul, di awal video tadi ada cuplikan sebuah insiden dalam kendaraan di mana terjadi overheating pada mesin kendaraan yang mengakibatkan kendaraan tidak bisa berfungsi dikarenakan adanya kelebihan panas pada komponen piston yang memuai. Kira-kira kalian tahu apa penyebabnya? Untuk pembelajaran kita sebelumnya, telah kita bahas tentang komponen mesin yang berupa kepala silinder dan blok silinder. Pada materi sekarang, akan kita bahas sistem pendingin pada mesin. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan tersebut, izinkan Pak Guru untuk menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yaitu 1. Agar murid dapat mengetahui fungsi sistem pendingin pada mesin. 2. Agar murid dapat mengetahui komponen sistem pendingin pada mesin. 3. Agar murid dapat mengetahui cara kerja sistem pendingin pada mesin. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai materi berikut ini. Fungsi utama dari sistem pendingin mesin adalah untuk menjaga suhu mesin tetap dalam batas operasional yang ideal. Dari panas yang dihasilkan, ada 25% digunakan sebagai tenaga penggerak. 45% hilang terbawa gas buang dan hilang akibat gesekan-gesekan. 30% diserap oleh bagian-bagian motor itu sendiri. Panas yang diserap ini harus segera dibuang untuk menghindari panas yang berlebihan atau dengan kata lain overheating yang dapat mengakibatkan mesin menjadi rusak. Macam-macam sistem pendinginan. Yang pertama, sistem pendinginan udara dan sistem pendinginan air. Untuk sistem pendinginan udara, yaitu pendinginan aliran udara secara alamiah dan pendinginan oleh tekanan udara. Sementara untuk sistem pendinginan dengan air, itu menggunakan sirkulasi alamiah dan sirkulasi tekanan. Sirkulasi pendinginan di dalam mesin terdiri dari beberapa komponen-komponen sebagai berikut. Radiator membuang panas mesin melalui kisi-kisi dari radiator. Kipas radiator memberikan aliran udara yang tepat bagi radiator. Tutup radiator untuk mencegah kestabilan tekanan di dalam sistem radiator. Selang radiator menjadi penghubung antara blok mesin dan bagian radiator, di mana ada dua jenis selang yang bekerja, yaitu selang bagian bawah dan selang bagian atas. Tangki cadangan atau reservoir tank untuk menampung air yang perlu dikeluarkan dalam proses pendinginan. Pompa air untuk menjadi jembatan untuk sirkulasi air yang bergerak dari bagian radiator ke arah mesin mobil. Termostat, komponen termostat hanya akan bekerja ketika mesin sudah mencapai suhu tertentu. Water jacket, saluran dan ruang di dalam blok mesin dan kepala silinder yang dirancang untuk menampung air pendingin guna menyerap panas. Cara kerja sistem pendinginan. Di sini kita akan perhatikan cara kerja sistem pendinginan, yaitu dengan memasukkan cairan pendingin ke dalam radiator. Kemudian, air dalam radiator mengalir menuju selang pada bagian bawah, lalu masuk ke dalam mantel pendingin atau water jacket yang berada di dalam blok silinder dan kepala silinder. Setelah air masuk ke dalam mantel pendingin, lalu kemudian air keluar melalui saluran bypass, yang mana juga melalui pompa air dan menuju ke rumah termostat. Air yang diisi melalui radiator masuk ke dalam selang bagian atas dan terhenti. Termostat akan terbuka sehingga air yang berada di dalam mesin akan menuju ke radiator melalui selang bagian atas dengan membawa panas dari mesin sehingga masuk ke dalam radiator yang kemudian didinginkan oleh kipas pendingin.
Sementara pada tutup radiator akan terjadi tekanan di dalam radiator sehingga akan masuk menuju ke reservoir tank atau tangki cadangan. Demikian kerja air pendingin yang bersirkulasi di dalam mesin. Nah, sampailah kita pada asesmen pada pembelajaran kita di kesempatan hari ini. Untuk asesmen pada materi sistem pendingin ini, kita menggunakan Google Form dengan beberapa pertanyaan serta bisa dikerjakan kapan saja hanya dengan men-scan QR code yang ada pada tampilan berikut. Baiklah para murid sekalian, tibalah saatnya pada penghujung materi kita. Pak Guru berharap ada manfaat yang kita bisa terapkan terkait pembahasan sistem pendingin ini dan membawa keberkahan terutama pada kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi kalian yang memiliki kendaraan. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu sistem pelumas mesin kendaraan yang mana materinya tidak akan kalah seru dari pembahasan sistem pendingin ini. Cukup sekian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa.